Kisah, legenda, keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-151. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, butiran-butiran air yang besar berjatuhan di tanah, di genteng-genteng, di cabang-cabang pepohonan, dan di tubuh mereka yang dengan kaku berdiri di halaman Banyu Biru. Hujan yang seperti tertuang dari langit yang pecah itu sama sekali tak mereka hiraukan. Bunyinya yang kemerasak seperti banjir bandang tak mereka dengar, sebab perhatian mereka sedang terpaku pada pertempuran antara hidup dan mati dari dua orang yang bersaudara seperguruan. Hanya Anggaralah yang kemudian bergerak dari tempatnya, tetapi tidak mencari tempat untuk berteduh. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati titik pertempuran, di mana kedua saudara seperguruannya sedang mengadu kesaktian yang bersumber dari mata air yang sama. Namun dalam arus yang berikutnya, sungai yang satu tetap mengalirkan air yang bening, meskipun ada juga kotoran-kotoran yang hanyut di dalamnya. Sedang sungai yang lain benar-benar telah mengalirkan air yang keruh. Anggara pun kemudian telah melepaskan topengnya. Ketika kedua saudaranya tak mengenakan topeng lagi, ia sama sekali tak merasa perlu mempergunakannya. Di sela-sela bunyi gemerisik dedaunan yang digerakkan oleh air hujan, kadang-kadang terdengarlah jerit yang memekakkan telinga, yang melontar dari mulut Umbaran dengan penuh kemarahan, dan bersamaan dengan itu gerakannya pun menjadi semakin liar dan ganas. Namun Radite telah bertekad untuk melayaninya habis-habisan. Meskipun sekali-kali timbul juga penyesalan di hatinya, seandainya dirinya pada saat itu tak terlibat dalam nafsu yang telah menjadikannya seolah-olah lupa pada keadaan diri, maka apa yang diprihatinkannya atas Umbaran itu tidak akan terjadi. Tetapi semua sudah terjadi. Yang harus dilakukan adalah menghentikan persoalan yang telah berlarut-larut dan yang menurut Anggara telah hampir terlambat. Terngiang kembali kata adik seperguruannya. "Kakang, agaknya Kakang telah menunggu anak macan itu menjadi seekor macan yang ganas dan terengginas. Nah, akhirnya pekerjaan Kakang akan menjadi sangat berat." Ternyata kata-kata itu benar. Pekerjaan Radite benar-benar berat. Umbaran telah menambah ilmunya dengan segala macam ilmu yang didapatnya dari daerah-daerah kelam, dari pohon-pohon beringin tua, dan relung-relung goa, dan dari batu-batu besar, dari bukit-bukit yang suram. Namun Radite pun telah matang pula dengan ilmunya. Selama ia bersembunyi di antara para petani miskin di pudak pungkuran bersama Anggara, sempat juga mereka menempa diri mendalami ajaran-ajaran gurunya, lahir dan batin. Meskipun mereka menganggap diri mereka telah hilang dari pergaulan para sakti, namun firasat mereka tetap menuntut untuk menjagai kemungkinan-kemungkinan bahwa pada suatu saat mereka harus menampakkan diri. Karena itulah, maka kali ini pun Radite tidak dapat didesak oleh Umbaran. Bagaimanapun ganasnya Umbaran, namun dengan tangguhnya Radite melawan hantu yang terkenal dari alas Mentauk itu. Bahkan akhirnya ternyata bahwa Umbaran lambat laun harus merasakan betapa dahsyat ilmu yang dimiliki oleh Radite. Tetapi Umbaran tidak lagi mendapat kesempatan untuk lari. Kalau Tatit memancar di udara,
jelas dilihatnya. Anggara, Mahesa Jenar, dan Kepu Kanigara berdiri tegak di halaman itu. Mereka adalah orang-orang yang mengerikan bagi Umbaran. Mereka adalah orang-orang yang telah terbukti dalam melampaui kesaktian golongannya. Mahesa Jenar yang telah berhasil membunuh Simar Rudra tua itu terang tak dapat dikalahkan sejak di Gedong Songo. Kepu Kanigara telah berhasil membunuh naga laut yang menamakan diri Naga Pasa, sedang Anggara baru saja membinasakan sahabatnya, Sura Sarunggi. Kini ia sendiri harus bertempur melawan Radite, dan ia merasakan betapa tangan lawannya menjadi sekeras baja dan seberat timah. Setiap sentuhan serasa meremukkan tulang sungsumnya. Namun demikian, hati Umbaran telah benar-benar dikuasai oleh iblis. Ia tidak mau melihat kenyataan. Ia tidak mau mendengarkan panggilan terakhir dari saudara seperguruannya itu. Pada saat-saat terakhir, ternyata bahwa ia semakin terdesak. Di dalam hujan yang semakin lebat, tampaklah ia setapak demi setapak terdesak mundur. Meskipun Umbaran berusaha untuk menguasai keadaan, menyerang dengan dahsyatnya, sedahsyat hujan yang tercurah dari langit. Namun Radite tak ubahnya seperti batu karang yang tegak perkasa, tak goyah oleh arus air dan angin yang bagaimanapun kencangnya. Meskipun hujan masih belum surut, namun berangsur-angsur gelap malam menjadi berkurang. Api di ujung kota telah lama padam. Dari kejauhan, di sela-sela desir hujan, di dedaunan dan di atap-atap rumah terdengar ayam jantan berkokok bersahutan. Lamat-lamat namun meyakinkan bahwa hari menjelang pagi. Sesaat kemudian terdengarlah suara riuh di luar halaman. Agaknya Laskar Banyu Biru yang telah berhasil mengusir orang-orang dari golongan hitam yang telah membakar rumah dan banjar-banjar desa, kini berdatangan di rumah kepala daerahnya. Mendengar suara riuh itu dan mendengar ayam jantan yang berkokok di kejauhan, Umbaran menjadi bertambah gelisah, seperti ia datang dari kerajaan setan. Maka kedatangan fajar sangat menggelisahkan, apalagi suara riuh yang semakin lama semakin dekat. Karena itulah, maka akhirnya ia menuntut saat terakhir dari pertempuran itu. Seperti orang gila ia menyerang sejadi-jadinya. Kini ia tidak memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang lain, kecuali nafsu kemarahan dan keputusasaan. Karena itulah, maka Umbaran mencoba untuk mempergunakan ajiannya Alas Kobar. Ia mengharap apabila ajinya tak dapat mempengaruhi lawannya, atau Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan Anggara, setidak-tidaknya ia akan dapat membunuh Mantingan, Wilis dan Widuri. Dengan demikian, udara yang panas kembali menyala di halaman itu. Umbaran sengaja mengisar diri mendekati tempat-tempat mereka berdiri. Mantingan, Wirasaba, Wilis, dan Arya Saloka. Mahesa Jenar terkejut merasakan udara yang panas itu. Demikian juga Kepu Kanigara, apalagi Mantingan, Wirasaba, dan lain-lain. Udara yang panas itu serasa membakar tubuh mereka di antara air hujan yang dingin. Namun Anggara tidak membiarkan hal itu terjadi. Segera ia melipat tangan di dadanya, memusatkan kekuatan batinnya untuk melawan Aji Alas Kobar itu dengan kekuatan batin pula, seperti apa yang telah dilakukan. Bagi Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara, Alas Kobar itu segera mendapat perlawanan dari dalam tubuh mereka. Kekuatan-kekuatan di luar kekuatan jasmaniah yang telah disalurkan oleh kekuatan Aji Sosrobirowo yang mengendap di dalam dada mereka, yang getaran demi getaran merayap sepanjang urat-urat mereka ke seluruh permukaan tubuh.
Namun mereka yang belum pernah mempelajari ilmu yang sedemikian, sehingga daya perlawanannya tidak saja mengalir ke segenap tubuh mereka, namun dapat memancar mempengaruhi keadaan sekitarnya. Dalam hal ini agaknya Anggara dan Raditya memiliki kelebihan daripada mereka itu. Mereka dapat memancarkan kekuatan ilmunya, mempengaruhi keadaan di sekitarnya, seperti pancaran aji alas kobar itu sendiri. Raditya yang pada saat itu sedang bertempur menjadi cemas. Ia tidak akan dapat memusatkan kekuatan batin dalam perlawanan aji alas kobar dengan melipat tangan di dadanya. Ia menjadi cemas kalau aji alas kobar ini akan membakar orang-orang yang berdiri di halaman itu. Karena itu, dalam saat yang pendek ia harus dapat melawan aji alas kobar itu dengan cara lain. Ia harus mempengaruhi sumber dari udara panas yang membakar halaman itu. Karena itu ia bertekad untuk melumpuhkan umbaran pada saat yang pendek. Pada saat itu pula lah maka terpancarlah ajiannya, naga angkasa, ilmu gerak yang sukar dicari bandingannya. Dengan kecepatan seperti petir yang meloncat di langit, Raditya menyerang umbaran sesaat setelah umbaran berhasil memancarkan ajinya alas kobar. Serangan yang demikian dahsyatnya, demikian cepat dalam taraf tertinggi dari ilmunya naga angkasa. Yang terjadi kemudian adalah mengejutkan sekali. Umbaran kehilangan waktu hanya sekejap, namun yang sekejap itu telah menentukan segala-galanya. Sebuah sambaran yang dahsyat telah menghantam dadanya, sambaran aji naga angkasa. Umbaran yang memiliki kesaktian di atas manusia biasa itu terdorong beberapa langkah surut. Kemudian ia terguling jatuh sambil berteriak ngeri. Namun sesaat kemudian ia berhasil tegak kembali. Tetapi tiba-tiba ia menjadi terhuyung-huyung. Bagaimanapun ia berusaha, akhirnya kekuatan jasmaniahnya tak mengizinkannya lagi. Sehingga kemudian umbaran itu roboh kembali di atas tanah yang basah oleh air hujan yang melimpah dari langit. Namun umbaran tidak mau mengerti akan keadaannya. Dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk berdiri, tetapi karena kemampuannya terbatas, maka ia hanya dapat berguling-guling dan meronta-ronta di atas tanah yang becek penuh lumpur. Tergetarlah setiap hati yang melihat peristiwa itu, melihat umbaran yang sama sekali tidak ikhlas menerima kenyataan pada dirinya. Raditya yang berdiri beberapa langkah darinya, berdiri tegak dengan nafas yang tegang. Tiba-tiba ia meloncat maju, namun segala permusuhannya telah lenyap seperti dihanyutkan oleh air hujan yang seperti dituang dari langit itu. Dengan hati-hati Raditya berusaha untuk menangkap umbaran, dan kemudian dengan hati-hati pula ditenangkannya orang yang telah dibakar oleh nafsunya itu. Katanya, "Umbaran, tenanglah." Umbaran menggeram. Ia masih berusaha melepaskan diri, tetapi ia tidak mampu lagi. Nafasnya telah memburu dan dadanya menggelombang tak menentu. Ia tidak lagi dapat berbuat sesuatu ketika Raditya meletakkan kepala umbaran di atas tangannya. Hanya kakinya sajalah yang menyepak-nyepak dan kepalanya menyentak-nyentak. Sekali lagi terdengar Raditya berkata, "Umbaran, tenanglah, tak ada yang perlu kau gelisahkan." "Setan!" Terdengar umbaran menggeram marah. Matanya memancar merah seperti mata harimau. "Kau kira bahwa kau dapat mengalahkan aku?" "Tidak, umbaran," jawab Raditya. "Aku tidak dapat mengalahkan kau." "Kalau begitu," kata umbaran tersengal-sengal, "kalau begitu kau harus berlutut di bawah kakiku dan minta maaf kepadaku sebelum kau kubunuh mati. Kuikat di belakang kaki kuda." "Baiklah, umbaran, aku minta maaf kepadamu," sahut Raditya.
Tiba-tiba Umbaran menjadi agak tenang, tetapi kemarahannya masih memancar di matanya. Ketika ia menggerakkan tangannya, ternyata ia sudah terlalu lemah. Namun orang yang telah hanyut dalam nafsu kebiadaban itu tiba-tiba meludahi muka Raditya. Raditya terkejut, itu adalah suatu penghinaan bagi laki-laki. Namun ia hanya menarik nafas dalam-dalam, sambil kemudian mengusap mukanya dengan lengan bajunya. Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan Anggara pun kemudian melangkah mendekati Raditya yang berjongkok di samping Umbaran yang gelisah menghadapi saat-saat yang mengerikan. Anggara, Mahesa Jenar, dan Kepu Kanigara pun berjongkok pula. Beberapa langkah darinya tampak Rara Wilis menunduk, sedang Endang Widuri memalingkan wajahnya. Mereka tidak sampai hati untuk menyaksikan peristiwa yang mengerikan itu. Kemudian terdengarlah suara parau Umbaran yang terputus-putus. "Kalian mau mengeroyok aku?" "Tidak, tidak Umbaran," jawab Anggara. "Ayo, majulah bersama-sama Raditya, Anggara, Mahesa Jenar dan kawanmu itu. Mantingan dan perempuan-perempuan itu semua bersama-sama. Meskipun kulit kalian berlapis baja dan nyawa kalian berangkap 5, namun Umbaran tak akan mundur selangkah pun." "Tidak Umbaran," sahut Raditya. "Aku dan Anggara adalah saudaramu seperguruan." Umbaran menggeram. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir lewat lubang-lubang hidung serta mulutnya. Arya Saloka berdiri tegak seperti tugu. Apa yang disaksikan benar-benar mengagumkannya. Suatu pameran keluhuran budi yang tak ada taranya. Raditya dan Anggara tampaknya sama sekali tak mendendam Umbaran, meskipun selama ini Umbaran telah menyulitkannya. Karena Umbaranlah, maka Raditya menjadi seorang yang merasa rendah diri dan tak berarti, yang lebih baik bersembunyi di antara para petani daripada bergaul dengan orang-orang sebayanya, para sakti yang sedang mengemban tugas-tugas kemanusiaan. Hujan yang lebat masih saja seperti tercurah dari langit. Dedaunan bergoyang-goyang karenanya, dengan disertai oleh suara yang gemerisik semakin keras. Di regol halaman berdirilah Laskar Banyu Biru berjejal-jejal. Mereka berdesakan memasuki halaman. Namun kemudian mereka tertegun diam ketika mereka melihat halaman Banyu Biru itu dicekam oleh suasana ngeri yang mendirikan bulu roma. Mereka masih sempat melihat 2 orang berjubah abu-abu bertempur. Kemudian salah seorang darinya terbanting jatuh dan meronta-ronta di tanah. Ketika beberapa orang laskar yang berdiri di bagian belakang mendesak maju, pemimpin laskar itu berteriak, "Berdiri di tempatmu!" Arya Saloka dan orang-orang yang berada di halaman itu hanya menoleh sebentar kepada laskar yang berjejalan itu. Sesaat kemudian kembali perhatiannya beralih kepada Umbaran. "Paman," bisik Kepu Kanigara kepada Raditya, "bukankah lebih baik Umbaran ini dibawa naik ke pendopo?" Raditya mengangguk-angguk, namun tiba-tiba terdengar Umbaran berteriak, Apa yang akan kalian lakukan? Menipu aku lalu menusuk dari belakang?" Tidak Umbaran," sahut Raditya cepat-cepat. "Marilah kita naik ke pendopo. Jangan coba mengelabuhi mataku. Aku adalah calon pemimpin dari seluruh golongan hitam, dan akulah orang yang pertama-tama harus memiliki Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Kemudian akulah orangnya yang mampu menguasai seluruh tanah perdikan Banyu Biru dan Pamingit, sebab aku memiliki sifat kandel dari keraton."
Umbaran itu tiba-tiba berteriak-teriak. Kini ia benar-benar telah mengigau. Tubuhnya semakin lama menjadi semakin lemah. Namun nafasnya masih belum dapat diendapkan. Meskipun agaknya ia telah berada di ambang pintu maut. "Umbaran," bisik Radite, "berdoalah supaya maksudmu tercapai." "Hah?" jawab Umbaran. "Kelinci yang bodoh. Hanya orang yang tak percaya kepada diri sendiri sajalah yang berdoa." "Tuhan menentukan segala-galanya," bisik Radite pula. "Kalau kau menyebut namanya yang agung, kau akan mendapatkan apa yang kau kehendaki." Umbaran tidak menjawab. Tubuhnya menjadi semakin lemah dan nafasnya menjadi semakin berdesakan dan terengah-engah. Beberapa kali ia berusaha untuk menelan ludah dan air hujan yang jatuh di mulutnya. Umbaran masih terbujur di tangan Radite. Kadang-kadang ia masih meronta untuk mencoba merenggutkan diri dari kekuasaan maut yang sudah merabanya. "Di mana Lowoijo?" Tiba-tiba Umbaran berteriak. "Lowoijo telah meninggalkan kau," jawab Radite. "Mati!" teriak Umbaran. "Surasarunggi?" "Orang itu mati pula," jawab Radite seterusnya. "Mati! Mati! Semua orang telah mati. Gila, tetapi aku tidak akan mati. Aku akan merajai Nusantara." Umbaran masih mengigau. "Berdoalah," bisik Radite. "Apa kalau aku berdoa, aku akan menjadi raja?" tanya Umbaran yang semakin payah. "Lebih daripada itu, kau akan mengenal kerajaan surga, kerajaan Allah yang jauh lebih indah dan bahagia daripada kerajaan yang kau impikan itu. Di kerajaan surga, kau tak mengenal dendam dan benci, tak mengenal keserakahan dan ketamakan," jawab Radite. "Aku akan menjadi raja di sana?" tanya Umbaran dalam desahan nafas yang semakin lambat. "Semua orang menjadi raja, merajai diri sendiri, menguasai nafsu dan dosa. Pekerjaan yang paling sulit dilakukan di dunia ini, merajai diri sendiri, menguasai nafsu dan dosa. Jauh lebih sulit daripada merajai orang lain, meskipun beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Di kerajaan surga, kau akan dapat melakukannya," bisik Radite. Umbaran mencoba menarik nafas. Lambat-lambat ia berkata, "Aku akan berdoa. Sebutlah nama Tuhan. Mohonlah ampunan supaya kau ikut di dalam daerah kerajaannya," desak Radite. Umbaran menjadi semakin payah. Mulutnya tampak bergerak-gerak, namun tak terdengar suaranya. Kini ia menjadi tenang. Ia tidak lagi berusaha melawan maut, perlawanan yang tak akan berarti, sebab maut adalah di luar kemampuan manusia untuk mencegahnya apabila ia datang. Radite menjadi berdebar-debar, demikian juga orang-orang lain yang menyaksikan. Mereka tidak tahu apa yang diucapkan oleh Umbaran itu, namun mereka mengharap agar Umbaran dapat mengurangi dosa-dosanya. Terdengarlah Radite berbisik, "Mudah-mudahan ia berdoa." Pada saat itulah nafas terakhir meluncur dari hidung Umbaran, namun ia tidak meronta-ronta lagi. Kepalanya di tangan Radite itu kemudian terkulai lemah. Kepala dan wajah tampannya yang selama ini selalu dilapisi dengan topengnya yang kasar dan jelek. Umbaran telah tidak ada lagi. Setelah lebih dari setengah abad ia tenggelam dalam arus nafsunya yang melonjak-lonjak. Kebenciannya yang berakar di dalam relung-relung hatinya telah memancar dengan ungkapan yang mengerikan. Radite menundukkan wajahnya. Ia merasa bahwa ia ikut serta membebani Umbaran dengan dosa-dosa. Ia merasa bahwa ia telah ikut serta menodai nama Pasingsingan yang telah disemarakkan oleh gurunya dan
sebagian dari jerih payahnya. Tetapi ia tidak tahu bahwa di dalam dada Umbaran tersimpan hati yang hitam, sehitam malam yang paling gelap. Ia tidak tahu, tak seorang pun yang tahu, bahkan gurunya pun tidak. Seandainya gurunya mengetahuinya, pasti ia tidak akan menerimanya sebagai muridnya. Sesaat suasana menjadi hening, hanya titik-titik air hujan sajalah yang terdengar mengusik sepi. Cahaya fajar di timur telah merayap semakin tinggi dan gelap malam pun mulai disingkirkan. Tak hanya Arya Saloka yang menjadi kagum, namun juga Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara menundukkan kepalanya. Mereka menyatakan hormat setinggi-tingginya di dalam hati. Radite tidak membiarkan musuhnya mati dalam kegelapan, tetapi ia telah berusaha untuk menunjukkan jalan kembali ke daerah pelukan tangan yang Maha Pengasih. Sesaat kemudian diangkatlah mayat yang beku dingin itu ke pendopo, kemudian diletakkan membujur ke utara di atas tikar pandan di tengah-tengah pendopo itu. Pada saat itulah Mantingan, Wirasaba, Wanamerta dan yang lain-lain seakan-akan terlepas dari suatu ikatan yang erat membelit tubuhnya. Mereka kemudian bergegas-gegas melangkah naik ke pendopo dan duduk di belakang mereka yang telah mengangkat mayat itu, yaitu Radite, Anggara, Mahesa Jenar dan Kepu Kanigara. Hanya Arya Saloka yang melangkah ke regol halaman, menerima pemimpin laskarnya yang akan memberikan laporan kepadanya. "Terima kasih," jawab Arya Saloka setelah laporan itu selesai. "Beristirahatlah kalian. Tetapi jangan hilang kewaspadaan. Tempatkan penjagaan-penjagaan di setiap jalan masuk. Rawat kawanmu baik-baik. Nanti aku akan datang ke perkemahanmu." Laskar itu pun kemudian meninggalkan halaman itu, kembali ke perkemahan mereka untuk beristirahat. Meskipun demikian, senjata-senjata mereka tidak terlepas dari genggaman, sebab setiap saat keadaan akan dapat berubah-ubah. Ketika Laskar Banyu Biru itu telah hilang di balik dinding halaman, Arya Saloka pun kemudian menyusul naik ke pendopo dan duduk di belakang gurunya. Hujan pun semakin lama semakin tipis, sejalan dengan cahaya terang yang memancar di ujung timur. Banyu Biru yang terletak di lereng Bukit Telamaya itu seakan-akan mulai memancarkan cahaya yang cerah, secerah cahaya matahari pagi. Awan di langit perlahan-lahan hanyut di bawah angin yang bertiup dari pegunungan. Dalam keheningan itu, terdengar Arya Saloka berbisik kepada gurunya, "Paman, apakah kita tidak perlu melihat garis pertempuran di Pangrantunan?" Mahesa Jenar berpikir sejenak, kemudian ia menjawab, "Menurut pertimbanganku, keadaan kini tidak lagi terlalu berbahaya, Arya. Kita tidak tergesa-gesa lagi, meskipun lebih baik kalau hari ini kita pergi. Tetapi menurut perhitunganku, tokoh-tokoh sakti dari golongan hitam itu telah sebagian besar lenyap. Simarodra, Nagapasa, Surasarunggi dan Umbaran telah tak ada lagi. Yang tinggal adalah Bugel Kaligi dan Jakasoka." Arya Saloka mengangguk-angguk, demikian juga Kepu Kanigara. Namun dengan demikian mereka teringat akan kehadiran Jakasoka di halaman ini malam tadi, sehingga terloncat dari mulut Endang Widuri, "Paman, Jakasoka tadi malam telah datang menjemput bibi." Agaknya gadis itu telah mulai dengan kenakalannya kembali setelah segala sesuatu menjadi lebih tenang dan tidak menegangkan hati. "Ah!" desah Rara Wilis, tetapi ia tidak melanjutkan lagi. Sedang Mahesa Jenar pun hanya tersenyum saja.
Tetapi Radite dan Anggara masih dalam keadaan seperti semula. Mereka menekuni mayat Umbaran seperti menekuni mayat saudara sendiri. Terkenanglah di dalam hati mereka masa-masa lampau di perguruan Pasingsingan. Meskipun mereka tidak pernah mengalami suatu masa berguru bersama-sama, namun terasa bahwa mereka bersama-sama telah meneguk air dari sumber yang sama. Namun demikian, terasa pula oleh mereka bahwa tak seorang manusia pun yang sempurna. Pasingsingan sepuh adalah orang yang mumpuni putus segala macam ilmu lahir dan batin. Namun ia adalah manusia biasa, manusia yang kerdil dan kecil, manusia yang kesinungan sifat khilaf dan alpa, manusia yang pengetahuannya sangat terbatas. Karena itu, maka Pasingsingan berbuat salah. Ia telah menerima Umbaran itu berkhianat, menodai nama baik perguruannya. Mau tidak mau, noda itu akan terpercik kepada saudara-saudara seperguruannya, Radite dan Anggara. Bahkan noda itu akan terpercik ke gurunya pula. Tetapi tangan Radite telah bergerak dalam usahanya menghentikan pengkhianatan itu. Umbaran telah dibunuhnya dengan ilmu yang pada dasarnya diterima dari gurunya, seperti ilmu Umbaran itu sendiri, sebab belumlah pasti bahwa orang lain akan mampu membunuhnya. Melihat mereka, Radite dan Anggara masih tenggelam dalam kemuraman. Widuri menyela. Ia pun kemudian berdiam diri sambil menundukkan wajahnya. Sehingga untuk beberapa saat pendopo itu kembali menjadi sepi. Baru beberapa saat kemudian terdengar Mahesa Jenar berkata, "Arya, suruhlah beberapa orang merawat mayat Surasarunggi dan orang-orang yang lain. Kuburlah di tempat yang seharusnya, supaya bersihlah tangan kita dari noda-nodanya." Arya Saloka pun segera berdiri, menemui beberapa orang di gardu penjagaan yang nampaknya masih sangat payah, meskipun mereka tidak berbuat sesuatu. Beberapa kawan-kawan mereka yang terluka pun telah mereka rawat sebaik-baiknya. Kepada mereka, Arya memerintahkan untuk memanggil beberapa orang lain untuk bersama-sama menyelenggarakan penguburan mayat Surasarunggi dan kawan-kawannya. Kemudian ketika Arya Saloka kembali ke pendopo, didengarnya Radite berkata, "Anak Mas Mahesa Jenar, kalau anak Mas tidak berkeberatan, biarlah mayat Umbaran ini aku bawa ke Pudak Pungkuran." Mahesa Jenar mengangkat dahinya sambil mengangguk-angguk kecil. Ia bertanya, "Kenapa mesti dibawa ke Pudak Pungkuran? Kami di sini pun akan bersedia melaksanakan penguburannya seperti yang paman kehendaki." "Anak Mas," sahut Radite, "Umbaran adalah saudara seperguruanku. Akulah yang mempunyai kewajiban atas segala-galanya. Meskipun ia terbunuh oleh tanganku, namun biarlah aku dapat menunjukkan kuburnya. Seandainya pada suatu saat guru datang bertanya kepadaku, 'Di mana Umbaran?' Sebab sesaat nanti guru pasti sudah mendengar berita tentang kematian Pasingsingan, dan guru pasti akan mencari aku untuk menanyakannya, sebab Pasingsingan itu terbunuh oleh Pasingsingan pula." "Kalau demikian," jawab Mahesa Jenar, "terserahlah kepada paman." "Terima kasih anak Mas," jawab Radite. "Mudah-mudahan dengan lenyapnya Umbaran, noda-noda yang melekat pada perguruan Pasingsingan akan tidak bertambah lagi." "Paman," jawab Mahesa Jenar, "setiap orang akan mengetahui bahwa bukan Pasingsingan sepuhlah yang bersalah, juga bukan Pasingsingan yang lain yang bersalah, tetapi Umbaran. Manusia yang bernama Umbaran itulah yang berdosa, dan ia telah menerima hukumannya."
Kembali mereka berdiam diri. Sesaat kemudian kembali Mahesa Jenar minta agar Arya Saloka menyediakan beberapa orang dan engkrak yang akan mengantar Raditi dan Anggara kembali ke Pudak Pungkuran dengan membawa mayat Umbaran. Ketika matahari memanjat kaki langit sepenggalah, maka Raditi dan Anggara itu segera minta diri. Katanya, "Anak Mas, barangkali masih ada pekerjaan lain yang harus anak Mas kerjakan. Pekerjaan yang lebih penting daripada menemui aku di sini. Karena itu, aku minta diri kembali ke Pudak Pungkuran dengan mayat Umbaran." Raditi dan Anggara tak dapat dicegah lagi. Karena itu segera mereka pun berangkat beserta beberapa orang yang menyertainya mengusung Umbaran. "Lain kali aku akan datang lagi," kata Raditi, "dalam kesempatan yang lebih baik. Syukurlah kalau aku nanti berkesempatan bertemu dengan eyangnya Arya Saloka, Ki Ageng Soradipayana. Tetapi orang tua itu pasti tak akan mengenal aku, sebab yang dikenalnya adalah topeng kasar yang jelek itu." "Baiklah Eyang," sahut Arya Saloka, "aku akan sampaikan kepada Eyang Soradipayana bahwa seseorang yang tak dikenal akan menemuinya." Kemudian berjalanlah iring-iringan itu meninggalkan Banyu Biru, berjalan menyusur jalan-jalan kota ke arah timur. Mahesa Jenar, Kepu Kanigara, Arya Saloka dan orang-orang lain mengantar mereka sampai beberapa langkah keluar alun-alun Banyu Biru. Ketika iring-iringan itu telah hilang di kelokan jalan, maka mereka kembali ke pendopo, duduk melingkar di atas tikar pandan. Mantingan menceritakan apa yang dilihatnya sejak awal sampai akhir. Sejak ia melihat daun yang bergoyang-goyang, muncullah Wadas Gunung, Lowoijo dan Jakasoka, kemudian Pasingsingan dan Surasarunggi, disusul dengan hadirnya dua orang yang menyerupai Pasingsingan pula. Mahesa Jenar, Kepu Kanigara dan Arya Saloka mendengarkan cerita itu dengan hati yang berdebar-debar. Akhirnya mereka mengucap syukur bahwa Tuhan telah berkenan menyelamatkan orang-orang yang berada di pendopo itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.